Bab 18 Setumpuk uang kertas merah bernilai $100. Wang Lingyue masuk ke ruangan dan terkejut hingga tak sadarkan diri. Sambil memandangi puluhan dolar di dalam kotak kertas kecil itu, dia teringat adegan saat Tuan Meng dengan santai mengeluarkan lebih dari 100 yuan dari saku kemejanya. Benarkah orang kaya sejati tidak peduli dengan uang? Koin dan uang kertas senilai setidaknya 100 juta naira tidak disimpan dengan hati-hati di brankas bank, tetapi hanya disimpan di saku pakaian. Bagaimana jika Anda kehilangannya? Itu pasti sangat memilukan. Lebih hebatnya lagi, jika Anda menyimpan uang di bank, Anda akan memperoleh bunga. Apakah Tuan Meng begitu kaya sehingga dia tidak peduli dengan bunga? Ini terlalu mengerikan. Murong Qianyu kembali menjelaskan tentang tikus itu. Sebenarnya, aku tidak takut dengan tikus, karena aku pernah memelihara hamster sebelumnya. Hanya saja, tikus itu tiba-tiba keluar dari jaket katunmu. Dan tikus itu besar dan hitam, dan hampir menggigit tanganku. Itu sangat menakutkan. Meng Yu tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Tikus sangat suka merangkak ke dalam lemari dan telah mengunyah beberapa pakaian lamanya. Dan jika Anda terkejut dan seekor tikus besar tiba-tiba melompat keluar dari pakaian Anda, pemandangannya bisa sangat menakutkan, terutama bagi seorang gadis. Dia berjalan ke lemari, mengambil jaket katun, dan memandangi bekas gigitan di jaket itu dengan perasaan sedih. Jaket berlapis katun ini dibelikan oleh orang tuanya pada musim dingin sebelumnya. Meskipun tidak mahal, itu adalah hadiah dari orang tuanya dan dia enggan memakainya. Tanpa diduga, ia digigit tikus. Dia merogoh beberapa saku di dalam dan luar jaketnya yang berlapis katun, meraba-raba dengan cekatan, lalu mengeluarkan beberapa koin dan menaruhnya di dalam kotak kertas kecil. Tiba-tiba dia menyentuh setumpuk kertas. Wajahnya tiba-tiba berseri karena gembira. Dia ingat bahwa dia sepertinya telah kehilangan uang tahun baru yang diterimanya 2 tahun lalu, yang membuatnya patah hati untuk waktu yang lama. Saya tidak menyangka benda itu ada di saku ini. Kali ini saya menghasilkan banyak uang. Sudah meningkat 1 miliar kali lipat. Untung saja saya tidak menemukannya di awal. Meng Yu berpikir dengan gembira. Murong Qianyu dan Wang Lingyue datang setelah melihat ini. Dengan penasaran memperhatikan tangan besarnya yang merogoh saku dalam jaketnya yang berlapis kapas. Di mata mereka, Meng Yu adalah putra dari keluarga penyendiri yang tidak suka menonjolkan diri. Sesuatu yang dapat membuatnya tampak bahagia pastilah sesuatu yang luar biasa. Kemudian, kedua wanita itu sangat terkejut dengan benda di depan mereka hingga nafas mereka terhenti. Uang kertas merah $100. Ada setumpuk uang $100 yang kusut, sekitar selusin jumlahnya. Sebagian baru dan sebagian lama, berkilau dengan cahaya keemasan yang memabukkan di bawah cahaya. Kedua gadis itu bingung sejenak. Berapa banyak uangnya? 100 yuan sama dengan 100 miliar dolar Namibia. Bukankah tumpukan ini bernilai lebih dari 1 triliun? Apakah benar-benar tepat untuk melupakannya begitu saja di dalam lemari? Bagaimana jika pencuri masuk ke rumah Anda? Tahukah Anda, jumlah uang ini cukup untuk membuat orang biasa mengambil risiko. Dan tampaknya sudah dicuci. Meskipun uang kertas 100 yuan merah terbuat dari kertas khusus dan tidak akan rusak jika terkena air, dan tidak akan menjadi masalah jika dicuci di mesin cuci bersama jaket berlapis kapas, tetap saja ada risiko kerusakan, bukan? Apakah Tuan Meng tidak peduli sama sekali? Sikap santai para orang kaya papan atas yang tidak menonjolkan diri memang sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh para wanita kulit putih, kaya, dan cantik ini. Ini sungguh terlalu mewah. Ini, Wang Lingyue menarik rambut di depan daun telinganya. Dia sedikit terharu tetapi tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Karena triliunan dana berada di luar kemampuan Bank Nanhang. Tanpa diduga, Meng Yu berbicara lebih dulu. Wakil Presiden Wang, tolong atur truk pengangkut uang untuk datang. Saya akan pindah, dan semua uang ini untuk sementara disimpan di brankas Bank Nanhang. Tentu saja Meng Yu tahu bahwa kekayaan tidak boleh dipamerkan. Dia tidak ingin memamerkan uang tunai dalam jumlah besar di muka umum karena itu sama saja dengan mengundang kematian. Simpan sementara di brankas.
Wang Lingyue sedikit kecewa, karena disimpan sementara di brankas. Artinya Bang Nanhang tidak dapat menggunakan uang dalam jumlah besar ini. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa jumlah uang tunai yang disetorkan itu berada di luar jangkauannya. Namun dia tidak terlalu kecewa. Dia yakin bahwa selama dia dapat menjaga hubungan baik dengan Meng Yu, sponsor keuangannya, dia dapat mengisi kesenjangan tabungan apapun. Mulai sekarang, posisinya sebagai wakil presiden Bang Nanhang pada dasarnya akan stabil seperti batu. Bahkan ada peluang untuk melangkah lebih jauh dan menjadi presiden bank dengan mengandalkan hubungan ini. Saya mengerti, mobil lapis baja sedang dalam perjalanan. Namun, operasi berskala besar seperti itu pasti tidak akan disembunyikan dari 4 bank besar. Identitas Anda, Tuan Meng, mungkin akan terungkap. Wang Lingyue berkata sambil menundukkan kepala dan mengangkat alisnya. Dia telah mengambil keputusan dan memeluk erat paha tebal Meng Yu. Dengan paha sebesar itu, dia tidak akan melepaskannya meskipun dia dipukuli sampai mati. Tidak masalah, aku tidak berencana menyembunyikan identitasku lagi. Meng Yu berkata dengan tenang. Sembunyikan hantu. Sebelum ia mengenal sistem itu, ia hanyalah seorang pekerja upahan dengan tabungan kurang dari 20.000 yuan. Apa yang disembunyikan? Hanya saja kotak ajaib sistemnya sangat mengagumkan. Hal itu benar-benar mengubah harga-harga dan sistem moneter dunia, yang memungkinkannya melambung ke puncak dan menjadi orang terkaya baru di dunia dengan 10 triliun dolar naira. Tiba-tiba, Murong Qianyu membelalakkan matanya, menunjuk uang 100 yuan yang robek, dan berseru, "Ya Tuhan." Sepertinya salah satu sudut uang ini telah digerogoti tikus. Ya, gigit saja. Cuma satu. Meng Yu mengangkat bahu. Dia telah melihat koin yang robek itu sejak lama. Namun, setumpuk uang kertas 100 yuan merah ini awalnya adalah kejutan yang menyenangkan, yang secara tidak sengaja ia temukan di antara pakaian lama, dan nilainya telah meningkat 1 miliar kali lipat. Sekalipun salah satu robek, tak masalah. Dia masih menghasilkan banyak uang, jadi tidak ada sakit hati di wajahnya. Namun kedua wanita itu tidak mengetahui kebenarannya, jadi mereka menatap Meng Yu dengan kaget. Wang Lingyue menelan ludah dan menatap uang 100 yuan merah yang robek itu dengan ngeri. Apa yang sedang dibicarakan Tuan Meng? Hanya mengunyahnya, hanya satu, sesuai dengan sistem pertukaran mata uang sisa bank. Uang kertas merah 100 yuan dengan uang receh yang disobek hanya dapat ditukar dengan 75 yuan, atau 75 miliar dolar Namibia. Dibandingkan dengan uang kertas merah 100 yuan penuh, uang ini berkurang 25 yuan, yang setara dengan 25 miliar dolar Namibia. 25 miliar naira, baru saja dimakan tikus bodoh. Astaga, bukankah Tuan Meng terlihat sedikit patah hati? Wang Lingyue teringat betapa senangnya dia ketika dia berhasil mengamankan deposit sebesar 100 yuan tadi. Membandingkannya dengan sikap acuh tak acuh Tuan Meng saat itu, dia merasa sangat cemburu, bahkan lebih asam dari lemon. Kapankah dia bisa seperti Tuan Meng dan tetap tenang meskipun menderita kerugian 25 miliar dolar naira? Tentu saja, dia harus memiliki N25 miliar terlebih dahulu sebelum dia mampu kehilangan N25 miliar. Memikirkan premis yang terlalu realistis ini, mata Wang Lingyue menjadi kesal. Meskipun dia adalah orang kaya generasi kedua, mengapa dia tidak percaya diri sebagai orang kaya di hadapan Tuan Meng? Mengapa dia merasa bahwa kesenjangan antara orang kaya generasi kedua dan orang kaya itu bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara kaum pekerja dan orang kaya generasi kedua? Tidak bisakah Tuan Meng berpura-pura bersimpati dan menghibur hatinya yang malang, tak berdaya, dan terluka?